seringkali ya dihadapkan pada kegagalan secara metode, ya, cara, strategi yang digunakan. Begitu banyak yang kita pelajari, tetapi kita tidak paham sebenarnya dari mana proses pendidikan karakter itu bermula, harus dari mana, gitu ya. Ya kadang-kadang kita langsung membidik pada karakter apa yang ingin diperbaiki, gitu ya. Memang itu juga salah satu cara ya untuk menemukan fokus ya, apa sih yang bermasalah, maka itu akan diurai begitu ya. Nah, tetapi jangan lupa bahwa berbagai permasalahan karakter itu ya harus kita tahu gitu ya, akarnya itu dari mana gitu. Jangan-jangan memang secara metode pun tidak sesuai gitu ya, atau belum menunjuk pada sasaran atau permasalahan yang dihadapi. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita melihat bahwa di dalam Islam gitu ya, pendidikan itu sendiri merupakan upaya, ya, sebuah upaya sadar gitu ya, bahwa kita harus bisa menghasilkan generasi yang lebih baik, ya, dalam hal ini secara akhlak ya, secara karakter gitu ya, atau di dalam Islam sendiri kita diperintahkan untuk melahirkan generasi-generasi yang takwa, generasi yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, dan itu tentu saja bukan hanya sesuatu yang sesuatu yang melangit begitu ya, tampak mewah gitu, tapi justru inilah sesungguhnya sebuah visi pendidikan di dalam Islam, gitu ya. Para pendidik, ya orang tua maupun pendidik di satuan pendidikan hendaklah mulai menyadari hal ini, begitu ya, bahwa bagaimana kemudian menyiapkan generasi yang lebih baik ini menjadi satu tanggung jawab bersama gitu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kita lihat bahwa kalau berbicara bagaimana pendidikan itu bekerja yaitu atau berfokus, ya saya kutipkan salah satu pandangan dari Abdurrahman Nahawi. Di sini beliau mengatakan bahwa pendidikan Islam itu punya 3 aspek, ya. Jadi yang pertama memang pendidikan pribadi. Jadi bagaimana kemudian pendidikan tauhid ataupun nilai akidah itu menjadi pondasi, dan ini sangat bersesuaian ya dengan ya fitrah manusia tentu saja sebagai makhluk yang bertauhid gitu ya, makhluk yang memiliki pondasi keimanan gitu ya. Nah, artinya ini harus dipastikan gitu ya, harus dipastikan akan melandasi ya semua cara, semua strategi, ya semua metode yang digunakan dalam konteks pendidikan karakter. Yang berikutnya adalah mencintai amal-amal kebaikan, gitu ya. Dan memang karena manusia terlahir dengan fitrahnya sebagai seorang yang baik, ya, ini akan bertemu, begitu ya, ketika pondasinya sudah kuat. Jadi mencintai amal kebaikan ini akan dengan sendirinya, begitu ya. Orang itu punya kecenderungan untuk menjadi baik. Ya, orang itu akan kemudian melakukan sesuatu yang mengarahkannya pada kondisi yang lebih baik. Jadi ini juga bagian atau aspek ya dari bagaimana pendidikan Islam itu harus dilakukan. Gitu. Nah, selain itu tentu saja kemanfaatan untuk masyarakat ya, dalam arti pendidikan sosial masyarakat ini juga perlu untuk senantiasa disadari bahwa kita tidak bisa kemudian hanya mendidik individu ya, tetapi juga bagaimana masyarakat ini bisa tercerahkan gitu ya, bagaimana orang yang kemudian terbentuk karakternya bisa menjadi atau memberikan manfaat bagi lingkungan sosial masyarakatnya, termasuk memiliki sebuah ketangguhan, ya, memiliki kesabaran, daya tahan itu dalam menghadapi berbagai tantangan. Itu juga sebuah aspek penting dalam pendidikan Islam. Baik Bapak Ibu, dengan demikian kita bisa memahami bahwa sungguhnya pendidikan karakter ya atau akhlak ya di dalam Islam itu ya itulah jiwa begitu ya yang sesungguhnya dari pendidikan Islam. Ya artinya memang semua proses ya yang dilampaui oleh peserta didik ya itu diarahkan agar memang mereka memiliki karakter atau akhlak yang baik gitu. Dan memang Rasulullah SAW sendiri menyatakan bahwa ini bagian dari misi beliau begitu ya. Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak, bahwa memang beliau dihadirkan gitu ya, itu untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Jadi luar biasa kalau kita bicara pendidikan karakter ini sebuah tanggung jawab bersama. Saya pikir tanggung jawab bersama gitu ya, melanjutkan perjuangan beliau. Hanya kadang-kadang memang kita dihadapkan pada
realitas tadi yang tidak ideal tadi, tetapi kita harus terus mengupayakan gitu ya, mengupayakan apa metode yang ya kita anggap sebagai metode yang terbaik atau yang tepat gitu ya, agar yang dicita-citakan ini bisa tercapai. Nah, pembinaan akhlak itu sendiri sebenarnya kan bagian yang integral ya, jadi dia tidak bisa dipisahkan dari dunia pendidikan gitu. Karena dengan begitulah kemudian kita tidak lagi apa ya, kita tidak lagi kemudian kesulitan untuk mengarahkan potensi-potensi baik yang ada di dalam diri siswa gitu ya, ketika secara karakter, secara akhlak itu sudah mendukung gitu ya. Bagaimana potensi siswa akan berkembang misalnya ketika siswa justru bermental tadi ya instan, tidak mau bekerja keras gitu ya, tidak peduli lingkungan misalnya. Nah, bagaimana kemudian potensi lain itu akan nampak, akan berkembang begitu ya, ketika memang secara sisi karakter saja itu sudah tidak mendukung. Nah, disinilah kemudian Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dalam Islam sebenarnya sangat nyata ya, bahwa dasar pembentukan ya karakter itu memang keimanan pondasinya gitu ya. Artinya bagaimana ajaran agama, keimanan itu diajarkan kan melalui ajaran agama ya, itu perannya sangat-sangat strategis untuk membangun moralitas atau karakter umat ya, bahkan karakter bangsa Indonesia secara umum ya. Sehingga agak heran juga begitu ya kalau masih ada yang berpikir untuk menghapuskan misalnya pembelajaran agama gitu atau memisahkan gitu, atau kenyataan sekarang saja lah ya, walaupun tidak dihapus, berapa persen sih pendidikan agama diberikan pada para siswa gitu ya. Pendidikan agama yang seperti apa, nah inilah yang nanti akan dibahas, yang tentu menyentuh ya sampai ke level kesadarannya gitu ya, baik kesadaran akan perannya sebagai hamba Allah begitu ya, sebagai anak, sebagai peserta didik dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, sesungguhnya penguatan sendi-sendi keimanan inilah yang kemudian ya diharapkan akan menjadi pagar ya untuk menghasilkan nilai-nilai karakter, kejujuran, kebenaran, keadilan, atau apapun yang menjadi prioritas kita dalam mendidik karakter para siswa atau peserta didik gitu ya. Dan harapannya tentu saja segala kasus yang tadi saya sampaikan di awal bisa semakin turun ya, terminimalkan atau tereduksi, karena memang itulah yang tampaknya saat ini menjadi kegelisahan bersama. Dan tentu saja Bapak Ibu, kita bisa belajar ya dari bagaimana Rasulullah SAW sendiri melakukan ya pentahapan begitu ya, pentahapan hingga kemudian umat ini sampai ke titik kejayaan begitu ya. Masyarakat yang tadinya jahiliyah kemudian menjadi masyarakat yang tercerahkan gitu ya. Beliau pun mengawalinya dengan membangun pondasi ini gitu ya. Beliau pun kemudian dalam kurun waktu yang cukup lama begitu ya, sebenarnya itu kemudian menata bagaimana masyarakat Arab saat itu ya di Mekah itu kemudian memiliki pondasi keimanan yang kuat gitu ya, menjadi jiwa-jiwa yang sadar Allah, yang kemudian ketika Rasulullah membangun masyarakat Madani itu menghasilkan individu atau umat yang cemerlang gitu ya, umat yang menghasilkan sebuah peradaban yang sangat sangat mulia. Nah, artinya Bapak Ibu mungkin di sini juga saya hanya menguatkan saja ya apa yang sudah kita yakini bersama, bahwa antara keimanan dan karakter ini saling bertaut gitu ya. Jadi bahwa keimanan kita yang kuat gitu ya, itulah yang kemudian akan menjadi dasar ya, pendorong gitu ya, agar menghasilkan orang-orang atau individu yang memiliki karakter yang positif gitu ya, karakter yang baik sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah gitu ya. Dan itu tidak bisa dilakukan secara instan tentu saja gitu ya. Justru dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan di lembaga pendidikan, dalam keluarga gitu, ataupun masyarakat ya, sesuai dengan amanah di mana kita bisa mengambil peran itu, mengambil bagian, tetapi ini kita tekankan sebagai sesuatu hal yang penting gitu. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup gitu ya dari saya, kita sadari bersama ya bahwa ada kesenjangan gitu ya, ada gap antara real dan ideal gitu, antara kenyataan dan harapan. Kita tahu bahwa ada konsep yang bagus gitu ya di dalam agama kita, di dalam Islam, tentang bagaimana karakter itu sebaiknya dibentuk, tapi kita dihadapkan pada realita saat ini yang mengkhawatirkan gitu ya. Jadi artinya
Kalau ada gap kan tentu ada masalah gitu. Nah, tapi sementara itu gap yang kedua atau kesenjangan yang kedua antara masalah dan solusi juga tampaknya ini belum sinambung gitu ya. Jadi masih senjang juga gitu. Sehingga kenapa kok hasilnya belum sesuai harapan. Jadi istilahnya itu apa ya? Ya belum ketemu lah gitu ya. Dari mana nih harus memulai? Nah, sehingga Bapak Ibu yang saya hormati, kita perlu terus mencari cara-cara ya, cara-cara baru, membuat terobosan, gitu ya, memikirkan ya apa yang lebih berakar atau lebih fundamental dalam pendidikan karakter, gitu ya, yang khususnya terkait dengan sisi spiritual atau keimanan ini. Nah, di dalam sesi berikutnya, ya insya Allah Bapak Ibu akan semakin ya, semoga semakin tercerahkan gitu ya, bahwa sisi inilah yang kemudian penting, sisi kesadaran sebagai manusia gitu ya, sebagai hamba Allah yang kemudian akan menghantarkan ya pada langkah berikutnya dalam membentuk karakter gitu ya. Nanti insya Allah akan dijelaskan dalam sesi Pak Pur dan Pak Bejo ya, dan kemudian bagaimana implementasinya di dunia pendidikan gitu ya. Mungkin itu sedikit penghantar gitu ya, sesi penghantar gitu, karena memang intinya nanti justru ada di dua sesi berikutnya. Harapan saya adalah ini jadi sebuah bingkai bersama ya, bahwa ya memang dari sini begitu ya kita bermula. Cuma bagaimana implementasi di lapangan, terutama dalam membentuk perilaku siswa, gitu ya. Mari kita ikuti Bapak Ibu dalam sesi berikutnya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.